Pernah nggak kalian waktu lagi mau bayar parkir, tapi kesulitan nyari receh? Atau pas lagi mau bayar kopi, tapi kalian bingung dompet kalian ada di mana? Tapi sekarang, semua tinggal scan lewat HP dan kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian mau melalui scan tersebut. Entah itu beli kopi, entah itu beli makan, atau bahkan bayar parkir sekalipun. Yap, ini bukan masa depan lagi. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Dan kita semua tahu namanya, QRIS. Tapi di balik kemudahannya, ternyata QRIS juga jadi sorotan dunia, penghalang perdagangan internasional sama Amerika. Lah, kok bisa? QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard diluncurkan pada Agustus 2019 oleh Bank Indonesia. Tujuannya, satu, untuk menyatukan semua metode pembayaran digital yang ada di Indonesia ke dalam satu kode universal. Dulu, merchant harus punya 5-6 kode QR dari berbagai e-wallet. OVO, Dana, Link Aja, GoPay, ShopeePay. Ribet kan? Dengan QRIS semua itu cukup jadi satu kode. Mau bayar pakai aplikasi apapun, tinggal scan, beres. Yang keren, QRIS bukan cuma untuk kafe modern atau toko besar, tapi juga seperti warung, pasar, pedagang asongan, bahkan musola pun bisa pakai QRIS buat kotak amal digital. Hasilnya, hingga 2025 sudah lebih dari 32 merchant yang pakai QRIS dan lebih dari 50 juta pengguna aktif. Transaksi tembus ratusan triliun rupiah. Tapi Indonesia nggak mau berhenti di situ. QRIS mulai go internasional. Kita udah kerjasama sama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Jadi misalkan kamu ke Bangkok, bisa belanja pakai QRIS dan Dana atau BCA Mobile. Nggak perlu tukar dengan mata uang baht. Tapi disinilah ceritanya makin seru. Beberapa negara besar, terutama Amerika Serikat, mulai angkat alis. QRIS dianggap trade barrier, alias penghalang perdagangan. Kenapa? Karena sistem pembayaran asing seperti Visa, Mastercard, atau PayPal merasa dipersulit masuk ke ekosistem QRIS. Padahal, QRIS sangat dominan di transaksi retail Indonesia. Bahkan beberapa e-wallet asing merasa tidak punya akses langsung ke sistem ini tanpa izin regulator lokal. Amerika pun memasukkan QRIS ke daftar praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Bank Indonesia langsung angkat suara. Kata mereka, QRIS itu terbuka dan netral. Semua pihak boleh gabung selama mematuhi standar lokal, termasuk keamanan data dan perlindungan konsumen. Dan memang benar, teknologi QRIS mengacu kepada standar TMV global, tapi tetap kontrolnya dipegang Indonesia. Kenapa? Karena ini soal kedaulatan digital. Di era sekarang, perang itu bukan cuma soal senjata, tapi juga soal data dan uang digital. Siapa yang pegang sistem pembayaran, dia yang pegang kendali. Dan Indonesia memilih berdiri di kaki sendiri. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata. QRIS terus ditingkatkan supaya bisa bersaing di level global. Misalnya, soal integritas lintas negara, konversi mata uang otomatis, sampai efisiensi biaya transaksi lintas batas. Untungnya, Indonesia sudah ikut berbagai inisiatif internasional. Ada ASEAN QR Code Integration dan Project Nexus dari Bank for International Settlements. Tujuannya, bikin satu sistem QR lintas negara yang seamless, kayak visanya Asia tapi versi digital. Gimana dengan masa depan? QRIS bukan cuma soal bayar-membayar. Bayangin kamu bisa naik angkot, cukup scan aja, donasi ke masjid tinggal buka HP, beli pulsa, parkir, sampai bayar pajak rumah, semua dari QRIS. Dan ini bisa jadi alat diplomasi digital Indonesia ke dunia. QRIS adalah bukti kalau Indonesia bisa memimpin, bukan cuma mengikuti. Kita bukan cuma pasar buat teknologi asing, tapi juga pemain utama. Tinggal satu pertanyaannya, kalau sistem pembayaran dunia nanti jadi semua serba QR, apakah QR siap jadi standar global? Kalau menurut kamu, apakah QRIS layak jadi sistem pembayaran internasional? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video tentang teknologi terbaru lainnya. Stay smart and stay digital. See you. Bye.